Bahwa hadis ini menunjukkan bahwa pentingnya seorang makmum dalam ketaatan kepada imam dalam kebaikan tentunya menjadi suatu ketaatan yang yang harus dalam hal ma'ruf ya, meskipun dia tidak menyukai sosok dari amir itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan limazidahi li jalali wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi suratin ukhra wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kariha min amrihi say'an falyasbir fa innahu man kharaja min sultani sibran mata mitatan jahiliyah. Rawahu Bukhari. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulul Karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin. Amma ba'du. Para hamba muslimin, ikhwan biasa Depok yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah sudah sepatutnya kita berucap dengan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan karunia kepada kita, yaitu pertama ya kesehatan, lapangan, dan tentu hidayah, inayah dan taufiknya sehingga kita bisa hadir di majelis yang sangat mulia ini, yaitu bagian dari majelis zikrullah, majelis Raudhatul Jannah, majelis di mana para malaikat mencari ya, majelis yang seperti ini, di mana suatu majelis yang disebut dibacakan ayat Allah, disebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan majelis yang senantiasa mendapat kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan termasuk majelis kita ini. Sebagai tausiah, pertama tentu mari sama-sama kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang lebih bahagia, lebih beruntung, dan lebih akan membawa kepada kebahagiaan baik akhir hidup kita maupun kehidupan di balik kematian, kecuali dengan menambahkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah senantiasa memperingatkan banyak dalam ayat-ayatnya, antara lain surat Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang-orang yang beriman hendaknya bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali mati melainkan dalam keadaan berpasrah diri menjadi seorang muslim. Pastinya kita bisa terhindar dalam kematian ya,
tidak berpasrah diri, yaitu ketika kita selalu meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sebagai nasihat bagi kami dan pada para hamba Allah sekalian. Yang kedua, kita hidup di dunia, ya, sudah dikatakan tadi ya, bersama waktu. Kenapa saya ucapkan demikian? Karena hidup kita diawali oleh waktu dan diakhiri juga dengan waktu dan bersama waktu. Maka dalam Al-Quran banyak sekali Allah memberikan sumpah ya. Sumpah-sumpahnya dengan atas nama waktu. Banyak ya. Antara lain suatu surat yang kami bacakan dalam mukadimah tadi, wal asyri. Apa lagi? Wal fajri wad duha. Terus wal laili idza sajja. Apa lagi? Ya. Dan lain-lain gitu aja. Intinya bahwa ya banyak ayat-ayat di mana Allah memperingatkan kepada kita dengan waktu-waktu ya. Dengan waktu-waktu. Karena mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, kita hidup di dunia ini ya kita bersama waktu, dan waktu selalu memaksa kita untuk berjalan pada suatu titik, di mana titik tadi adalah titik terakhir kita berwaktu di dunia. Artinya kita akan berpindah dari waktu yang ada di dunia kepada waktu keabadian, yaitu di akhirat, yang dimulai dengan kematian dan kita berada di alam barzakh. Karena tadi saya bacakan surat apa tadi? Al-Asr ya. Wal asri, demi masa, demi waktu. Siapapun kita, tak peduli raja maupun rakyat, penguasa atau bawahan, si kaya atau si miskin, apalagi si pintar atau si bodoh, dan seterusnya. Semua berjalan dengan waktu, dan dia semakin berada dalam waktu yang pada awalnya titik disebut waktu anak-anak, menjadi waktu remaja, dewasa, terus apa lagi? Dewasa, tua, manula, terus berakhir. Itulah waktu. Siapapun dia, orang pintar, profesor, dokter, semua akan mengalami titik yang sama. Jadi semua akan mengalami titik yang sama. Ketika harta menjadi suatu hal yang sangat menggoda, ya, apalagi ilmu, bagi ilmuwan ngejarnya sampai ibaratnya Eropa, Amerika. Ya, kalau yang Islami ya Madinah, Kairo, Al-Azhar, apalagi ya Sudan, sekarang Yaman dan lain sebagainya. Itu yang dikejar ilmu-ilmu. Demikian juga kekayaan ya. Dari pagi sampai pagi lagi ibaratnya. Ada yang tadi terus tanpa henti. Tapi ketahuilah, apa yang ada dan bersama waktu itu semua akan berakhir. Maka semua akan berpisah dengan kita, termasuk kekuatan fisik kita. Mau tidak mau dipertahankan kayak apa, ya, makin tua bukan makin sehat. Ya, ada rumus ya, makin tua makin sehat, makin tua makin kuat, makin tua makin apa lagi? Jadi nanti ya nanti makin gagah. Nggak ada. Semua sama, siapapun. Nah, ini menandakan dan kita simpulkan bahwa kehidupan kita akan berakhir.
Tapi bagi orang yang bertakwa jelas, ya, tujuan hidup ini adalah perjuangan untuk kebahagiaan akhirat nanti. Jadi kita hidup di dunia ini sebentar, tapi untuk kebahagiaan akhirat. Nah itu yang kadangkala manusia banyak yang lupa, karena ya kadangkala dilupakan oleh setan sengaja. Fa'ansahus syaiton, maka setan melupakan pikiran manusia bahwa tujuan kehidupan yang sebentar ini adalah untuk mencari bekal di akhirat. Maka banyak tadi ya, Allah bersumpah wal asri, antara lain demi masa asar, tadi demi waktu asar. Kenapa Allah gambarkan dalam ayat ini bahwa waktu asar yang menjadi sumpah? Karena sebentarnya tadi, gambaran sebentarnya kehidupan manusia di dunia yang melalaikan juga. Apalagi sekarang, kalau dulu kehidupan itu sangat sederhana ya. Kalau sekarang tadi ya semua menggoda mata, menggoda hati. Tapi Allah di dalam Al-Quran sudah mengingatkan ya, sering disampaikan juga, janganlah kamu sampai terbedaya dengan orang-orang kafir ya, yang kehidupan mereka ya, melupakan tujuan dari kehidupan yang sebenarnya. Karena orang kafir hanya memikirkan bagaimana saya hidup, dia bisa senang, makan enak, terus apa lagi? Hanya sifatnya tadi di dunia, tidak memikirkan untuk akhiratnya. Dia tidak percaya kepada kehidupan akhirat. Dia berpikir, kalau orang-orang ateis, hidup itu ya seperti binatang, kalau udah mati udah selesai gitu. Maka mumpung masih hidup, berbuat semaunya, makan semaunya, ibaratnya gitu, dan seterusnya. Maka dia mengejar hedonisme, hidup dengan kemewahan. Itu yang menjadi tujuan mereka. Maka bagi orang-orang beriman tentu tidak demikian. Maka Allah mengatakan wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia semua dalam kerugian. Tadi baik profesor, jutawan, raja dan lain sebagainya, semua akan mati. Kalau mereka melupakan tujuan hidup, maka mereka semua akan ilal ladina amanu. Maka yang tidak akan rugi orang-orang yang beriman. Yang iman adanya akhirat tadi, iman adanya hidup yang kekal nanti, iman yang pada akhirat, bahwa akhirat itu ya ditentukan oleh kita masing-masing di dunia ini. Bukan berarti kita tidak boleh sibuk ya, istilahnya kerja atau mungkin mencari maisha dan lain. Tapi bagaimana maisha yang kita laksanakan itu menjadi ibadah, itu yang terpenting ya. Jangan sampai kita salah seperti orang-orang kafir ya. Kekayaannya hanya untuk kenikmatan dunia, terus waktunya hanya untuk kenikmatan dunia dan lain sebagainya. Maka kita harus pandai-pandai, kita harus cerdas bahwa kehidupan kita ini adalah untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Maka Allah mengatakan ilal ladzina amanu, orang yang berimanlah yang tidak akan merugi. Apapun kalau orang kafir nggak ada gunanya, harta anak mereka, sehingga ada pertanyaan gimana kalau dia orang baik? Ya kalau dia orang baik, paling Allah membalas kebaikan mereka di dunia, di akhirat nggak dapat apa-apa. Itulah orang kafir, ya. Itu orang kafir. Di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali ya siksaan, karena mereka tidak percaya kepada akhirat. Kalau dia orang baik, ya dia akan mendapatkan kebaikan dari rahmat Allah di dunia saja ya. Di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa sedikit pun. Wa amilus solihati, yaitu mereka yang mengerjakan amal-amal kebajikan. Wa tawassau bil haqqi,
ya senantiasa nasihat satu dengan lain untuk dalam kebenaran. Wa tawasau bis sabri, dan menasihati untuk selalu dalam kesabaran. Itulah yang akan beruntung. Keimanan, amal saleh, dan tadi saling wasiat mewasiati tidak bisa terwujud dengan baik kecuali dalam satu jamaah wal imamah, atau dalam khilafah ala hajjin nubuwah, atau dalam kepemimpinan Rasulullah, khulafa urusydin, dan ya setelah itu ya khulafa alamin, tidak akan baik ya. Nasihat menasihati untuk bersabar dan lain sebagainya tidak akan terwujud dengan baik kecuali itu diamalkan. Oleh karenanya kita yang sudah ada dalamnya, maka mari ya kita syukuri, kita dakwahkan pada yang lain ya, kemudian kita isi dengan amal-amal soleh ya, sehingga apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita menjadi ya seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan terwujud, dan apa yang menjadi kita kematian kita husnul khotimah ya, kemudian kita kembali kepada Allah membawa amal soleh ya, lebih berat daripada amal salah, dan kita diampuni oleh Allah, termasuk orang-orang yang disebut al-maghfurin, orang-orang yang diampuni dosanya. Itu semua kalau kita ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tatkala Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khotimah insyaallah. Baik, itu sebagai mukadimah. Mukadimahnya panjang. Intinya ya tadi, kita tingkatkan takwa kepada Allah, kita isi bayat kita dengan amal soleh, kita isi bayat kita dengan saling nasihat menasihati, sehingga kita istiqomah sampai akhir hayat kita insyaallah. Baik, untuk kajian malam hari ini kami ambilkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di Kitab Bukhari, hadis Bukhari. Judul kitabnya Kitabul Fitan. Kitabul Fitan. Fitan apaan? Fitan. Ya, tentang bab-bab berkaitan tentang fitnah-fitnah atau ujian-ujian yang akan terjadi pada manusia secara umum dan khususnya muslimin di dalamnya. Hadis yang pertama dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kariha min amrihi say'an falyasbir fa innahu man kharaja minas sultan sibron mata mitatan jahiliyah. Di hadis lain atau riwayat lain, man kharaja minal jamaah sibron mata mitatan jahiliyah. Mungkin dulu ya tidak pernah didengar atau sering dengarkan, namun kita ulang untuk refreshing akidah kita ya. Pertama, hadis ini menunjukkan, tahu kan artinya tadi? Saya baca lagi, masa nggak tahu artinya? Hadisnya pendek lagi. An Ibni Abbas, tahu kan? Radhiyallahu anhuma, tahu kan? Kalau yang nggak tahu tunjuk jari ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Qala Pak ya, insyaallah luar biasa nih hadis-hadis ini ya. Karena dia seorang ini ngaji hadis katanya. Sering ikut ustaz. Iya. Man kariha min amrihi, apa kariha? Tidak suka atau tidak menyenangi ya. Min amrihi,
amirihi. Apa amirihi? Ya, amirnya atau ketuanya atau umaroknya. Sayan, Kecil apapun. sekecil apapun atau sesuatu. Ya, jadi maksudnya bahwa dia nggak suka ada pada diri seorang amir sesuatu, ya mungkin sedikit, nggak banyak, atau mungkin setengahnya, atau ada semua juga ada ya. Ya, falyasbir, apa artinya? Sabarlah. Maka bersabarlah. Fa innahu, maka sesungguhnya man kharaja, siapa yang keluar minas sultan, dari sultan, maksud setan. Sultan tuh ya tadi kekuasaannya atau keamirannya ya. Atau tadi minal jamaah, dari jamaahnya, jamaah pimpinannya maksudnya. Sibron, sekedar sejengkal atau sedikit saja, mata mitatan jahiliyah, maka dia matinya seperti mati jahiliyah atau orang yang bodoh. Dapat dipahami kan? Ya, tadi dari hadis ini yang pertama, hadis ini menunjukkan pentingnya keimarohan atau muslimin berada dalam suatu keimarahan atau disebut tadi amir. Lebih besarnya lagi ya disebut tadi khalifah atau imam ya. Jadi banyak hadis-hadis fitan menunjukkan bahwa ya muslimin itu tidak terlepas dari kepemimpinan, dalam artian kepemimpinan muslimin, bukan seperti kepemimpinan yang ada sekarang, yaitu sifatnya ya apa namanya, ada parlementer, ada mulkiyah dan lain sebagainya. Tapi ini kepemimpinan dalam artian khalifah ya, min haji nubuwah, ada kepemimpinan yang berdasar kepemimpinan kenabian ya, yang dimaksud dalam hadis ini. Yang kedua, bahwa hadis ini menunjukkan bahwa pentingnya seorang makmum dalam ketaatan kepada imam, dalam kebaikan tentunya, menjadi suatu ketaatan yang apa namanya, yang harus dalam hal ma'ruf ya, meskipun ada meskipun dia tidak menyukai sosok dari amir itu. Ya, mungkin amirnya terlalu lembek nih ya, ada yang kayak itu kan, sifatnya lembek, apalagi amirnya terlalu saklek, keras ya, dan lain sebagainya. Beda-beda pembawaannya antara satu dengan lain. Dan ini juga sebenarnya dalam sifat sahabat atau disebut khulafaur rasyidin juga bisa kita lihat bagaimana Umar, bagaimana Abu Bakar, Utsman, Ali. Itu sebenarnya cermin ya dari kepemimpinan muslimin yang setelahnya. Artinya bahwa kita dalam melihat seorang pemimpin, Umar, Amir, ya tadi ada yang apa tadi, seperti Umar, ada seperti Abu Bakar, ada seperti Utsman, ada seperti Ali ya, itu kan beda-beda kan ya. Kalau Umar luar biasa sakleknya, apalagi dalam hal-hal masalah akidah ya. Abu Bakar ya dia tasamuh orangnya. Kalau Utsman lebih lagi, Ali berjiwa keilmuan dan lain sebagainya, beda-beda ya. Artinya termasuk ya dalam kepemimpinan ya mungkin yang hadir dalam saat ini, khususnya kita dalam jamaah yang beda-beda antara Umar satu dengan lainnya, imam satu dengan yang lainnya. Kalau imam sekarang itu lebih pada keilmuan yang ya banyak di ini ya, bagi ya kayak Ali, tipe-tipe Ali ya, keilmuan gitu ya. Jadi emang beda-beda ya. Tapi hadis ini menunjukkan kepada kita akan tadi pertama, ketaatan seorang makmum kepada imam
itu jangan sampai dipengaruhi oleh ketidaksukaan kita kepada mereka. Ya, maka kata Rasulullah tadi, "Falyasbir", maka bersabarlah. Ya, harus sabar. Makmum tuh harus sabar. Ya. Sabar-sabar kan buru bubar. Nah, ya, gitu. Ya enggak, ya emang beda-beda. Harus sabar ya. Harus sabar. Yang penting kita tetap ya dalam lingkup atau dalam kerangka ya tadi al-haq ya, dalam hal ma'ruf ya, kecuali amirnya tidak dalam hal ma'ruf. Nah, boleh kita tentang. Fa innahu man kharaja minas sultan, atau di riwayat lain minal jamaah sibron mata mitatan jahiliyah. Maka siapa yang tidak suka kepada amir, ketidaksukaannya, kemudian dia keluar dari ketaatan, hanya ketaatan, apalagi sampai mengatakan saya keluar deh dari jamaah, orang imamnya kayak gitu. Ada yang berani sampai gitu ya, banyak ya. Walaupun hitungan tangan ada ya, baik dari tingkat kalau riasahnya sampai tingkat tinggi, artinya ustadz biasa atau umat biasa, sampai ya mungkin ustadz yang ilmunya tinggi, ada yang sampai begitu ya, karena tidak sabar ya. Karena Rasul sudah memberi bingkai falyasbir, sabar. Memang itu ujian, bagian ujian. Falyasbir. Fa innahu man kharaja minas sultanihi atau taatihi, maka siapa keluar dari ketaatannya, sibron, sekedar sejengkal saja, mata mitatan jahiliyah, maka dia mati seperti matinya seorang jahiliyah atau dalam kebodohan. Artinya maksudnya sampai-sampai dia mengkorbankan dirinya keluar dari jamaah karena hanya sekedar tadi ketidaksukaan terhadap amir. Mungkin amirnya ngapain ya, terlalu lembek tadi atau terlalu saklek, masa karena itu aja kamu keluar, ibaratnya gitu. Jangan sampai ya, jamaah tetap jamaah, imamah tetap imamah, ketaatan dalam kebaikan tetap, walaupun kita tidak suka terhadap ya sifat tadi ya, sifat seorang pemimpin tadi. Maka Rasul mengatakan tadi falyasbir ya, maka bersabarlah. Yang ini hadis yang pertama. Cukup jelas kan? Soalnya 2 hadis saja ya. Kemudian hadis nomor 2, wa anhu fi riwayati ukhra qala, dan daripadanya dari Ibnu Abbas dalam riwayat yang lain dia berkata, man ra'a min amirihi syai'an yukrihuhu falyasbir alaihi fa innahu man faraqal jamaah sibron famata illa mata mitatan jahiliyah. Yang artinya, dan darinya, dari masih Ibnu Abbas. Ibnu Abbas siapa? Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas, berarti masih saudara Nabi ya, sepupu Nabi ya. Dalam riwayat lain dikatakan, dia berkata, siapa yang melihat dari amirnya, masih seperti hadis di atas ya, amirihi ya, syai'an, sesuatu atau sifat atau apa yang menjadi putusan, dan mungkin termasuk tadi putusan yang menurut dia tidak adil nih, maksud saya yang disakiti dan lain sebagainya, bisa jadi begitu kalau udah diputuskan ya karahu, sehingga dia tidak menyukainya, falyasbir, maka hendaknya dia bersabar. Inilah tadi pentingnya seorang imam, pentingnya ketaatan kepada imam. Apapun yang menjadi keputusan, ya memang kadang-kala kita harus tadi menahan emosi, ya mungkin dianggap tidak adil, menyakiti dirinya. Karena tapi pentingnya seorang imam atau amir tetap ya, Rasulullah mengatakan
falyasbir alaihi, maka bersabarlah kepadanya. Fa innahu man faraka jama'ata, maka siapa yang memisahkan atau keluar dari ketaatan dalam berjamaah, sibron, sekedar sejengkal saja, famata, maka kemudian dia mati, tidaklah ia mati mata mitatan jahiliyah, kecuali dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Di sini masih menguatkan hadis yang di atas, yaitu intinya bahwa ketaatan seorang makmum kepada seorang imam dalam satu jamaah wal imamah atau khilafah alamin haji nubuwah tidak dipengaruhi oleh ketidaksukaannya kepada seorang imam. Ya mungkin termasuk tadi keputusan yang mungkin menurutnya merugikan dirinya termasuk. Ya, makanya ini pentingnya kita kalau sudah dalam jamaah. Jadi jangan sampai disamakan jamaah itu seperti apa? Organisasi apalagi partai. Jadi kalau orang-orang partai kalau nggak suka dia bikin partai baru, ya kan? Coba sekarang yang dulu muji-muji PKS itu siapa? Anies itu Mata. Anies. Ya. Kok Anies apa sih? Ya, Anies Mata. Iya, Anies Mata kayak apa tuh? Nikmatnya dalam PKS dulu dia bilang gitu, nikmatnya ya berpartai, nikmatnya dan nikmatnya. Sekarang malah sebaliknya, dia keluar. Jadi di jamaah tidak demikian, ya. Tadi karena jamaah ini ya tadi syariat, ya seperti kita sholat. Kalau kita sholat berjamaah, imam, ya namanya manusia kan ada aja ya gesekan. Imamnya yang saya nggak suka nih orangnya, langsung dia lari, nggak mau, salah, ya. Jadi nggak boleh begitu. Dia bikin sholat jamaah sendiri. Jadi tidak begitu. Sama dalam kita berjamaah, ya, dalam ketaatan kita pada amir, ya termasuk kalau di sini amirnya siapa? Pak Eko. Iya, Pak Eko emang mau, ibaratnya kalau ditawarin antara mau dan enggak, ya dulu bilang enggak mau karena tanggung jawabnya dunia akhirat. Tapi dengan Pak Eko menjadi amir, ketaatan makmum kepada Pak Eko itu menjadi ketaatan ibadah, ya. Dan termasuk kalau ada hal-hal yang kurang disukai, ya kita bersabar. Karena untuk mendukung keutuhan nggak mungkin. Si A nggak suka umpamanya Pak Eko terlalu lamban, si B nggak suka Pak Eko kalau taklim terlambat mulu umpamanya. Akhirnya semua nggak suka, bubar deh. Nah, tapi tadi Rasul sudah menggarisbawahi bahwa wal yasbir, bersabarlah. Ya termasuk ya seadanya, artinya tetap taklim jam berapa dimulai itu suatu kebagusan. Artinya masih ada taklim daripada enggak. Kata Kiai Bahak ya. Kita jangan terlalu tinggi-tinggi ya ngasih poin ya. Ya yang bisa kita laksanakan itu udah luar biasa. Nah, termasuk ya kita dalam berjamaah. Nggak usah terlalu tinggi-tinggi karena Allah sendiri nanti akan menjalankan. Ya. Yang penting tadi kita ada setiap ya apa yang diarahkan oleh imam itu udah luar biasa. Ya. Namanya imam ngarahin apa? Sekarang pembelaan ke Palestina, kita ikutin. Sekecil apapun kita berada di sana, kalau nggak bisa ya doalah. Itu sudah jihad, jangan dianggap remeh ya. Dalam Quran sudah dikatakan ya, menempuh apa? Jalan sedikit, jalan banyak, yang kamu keluarin dari hartamu sedikit dan banyak, itu semua tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa harus ini nanti begini, ya itu
sebenarnya Allah sendiri yang akan menjalankan. Dulu kita tahu kasus jilbab di Indonesia kayak apa ya awal-awalnya. Ya, tapi yang penting kita perjuangkan walaupun sedikit-sedikit. Tapi yang kemudian memenangkan siapa? Allah. Allah kan bukan si A, B, C, D ya. Dulu upaya-upaya yang sedikit yang diperjuangkan oleh para ulama-ulama yang pro jilbab itu wajib kan ada yang menentang juga kan, banyak profesor, doktor dulu menentang kayak apa, sekarang diem ya. Itu semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tentang khilafah ini ya, mungkin sekarang juga belum banyak yang mendukung ya. Tapi suatu saat Allah yang akan menjalankan, begitu mudahnya ya. Seperti sekarang Islam yang berkembang di Eropa, di Amerika, Australia, bahkan belahan bumi manapun sudah ya. Siapa yang bawa? Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dengan ya usaha-usaha dari kita berdoa tiap hari, habis sholat dan lain sebagainya, itu bagian dari jihad kita. Maka sekali lagi mari kita istiqomah dalam jamaah ini, kita terus ya berdoa ya, mendakwahkan ya, terutama pada keluarga ya, semaksimal mungkin. Jangan sampai kita tidak sampaikan pada anak-anak kita sebisa kita. Adapun nanti anak kita tidak mengikuti kita, yang penting udah disampaikan ya. Akhirnya ya, jadi Allah tidak akan menanyakan kepada kita bagaimana keluargamu, anakmu, tidak dimintai pertanggungjawaban karena sudah disampaikan oleh kita. Tapi kalau kita diam tidak menyampaikan, tentu ini menjadi kerugian kita. Mungkin itu sebagai tausiah pada malam hari ini. Yang intinya yang pertama, mari kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, karena mau tidak mau jadi semakin hari semakin dekat dengan ajal kita ya. Kemudian yang kedua, kita isi waktu kita dengan kebaikan dan kebajikan, dengan amal-amal soleh, karena ya, kita di dunia ini adalah mencari bekal untuk kebahagiaan akhirat. Kita di dunia mencari bekal untuk kebahagiaan di akhirat. Kemudian yang terakhir tadi dari kitab Fitan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita yaitu bingkai ketaatan kepada seorang amir dan bersabar apabila kita tidak menyukai dari sifat ataupun keputusan yang diputuskan oleh amir. Jika itu baik dan ma'ruf, maka ketaatan kepadanya menjadi wajib. Siapa keluar dari ketaatan, berarti dia keluar dari ya ketakwaan kepada Allah, sehingga akan berkurang tentunya, yaitu sedikit demi sedikit. Sibron bi sibrin, sejengkal demi sejengkal. Pamata mitatan jahiliyah, maka dia ibaratnya seperti matinya seorang yang syukur. Baik, mungkin itu saja sebagai tausiah yang singkat. Mudah-mudahan sekali lagi memberi rasa kesegaran ya dalam akidah kita, dalam berjamaah dan dalam ketaatan kepada umara. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.